Salam saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Beberapa minggu saya berbicara terus dengan tema berkat. Saya percaya kita senang menikmati berkat Tuhan. Berkat dalam segala hal, berkat kesehatan, berkat kelimpahan, berkat damai sejahtera. Bahkan hari ini saya berbicara yaitu berkat takut akan Tuhan. Saya akan baca di dalam Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Allah mengingatkan kepada kita, bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, supaya orang-orang kudus takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Mungkin kita berkata, apa sih namanya takut akan Tuhan itu? Apa sih pengertian takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah rasa hormat, bahkan takjub kepada Tuhan. Berarti seseorang yang takut akan Tuhan, dia harus memberikan penghormatan yang luar biasa. Dia harus takjub. Berarti seluruh kehidupannya adalah di bawah kendalinya Tuhan. Seluruh kehidupannya dia takjubkan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Makanya pada hari ini, berkat apa sih yang kita dapatkan kalau orang percaya takut akan Tuhan? Yang pertama, berkatnya adalah Tuhan bergaul karib dengan kita. Mungkin kita berkata, bagaimana bisa Tuhan bergaul karib dengan saya? Bisa. Mungkin saudara punya teman. Kalau kita punya teman, pasti kita akan curhat kepadanya dimanapun kita berada. Kita melakukan hal-hal yang baik. Bahkan kalau kita curhat sama dia, bukan hanya 1 menit, bukan hanya 2 menit. Kalau paling sedikit 1 jam, bahkan bisa juga sampai beberapa jam. Kenapa? Karena kita bergaul karib dengan dia. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Dia bergaul karib dengan kita. Makanya saya baca satu ayat di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya dibertahukannya kepada mereka. Dia bergaul karib hanya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, Dia benar-benar bergaul karib dengan kita. Nah, untuk itu terimalah berkat Tuhan hari ini. Mungkin selama ini kita kurang menghargai Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan tidak pernah bergaul karib kepada kita. Tetapi lewat firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan kepada kita kembali supaya kita takut akan Dia, sehingga Dia bergaul karib dengan kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, berkat apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan? Yang kedua adalah kita menikmati kelimpahan kebaikannya. Kita berkata, kebaikan Tuhan. Loh, iya kelimpahan. Berarti bukan hanya satu limpah, sampai kata orang yaitu kalau limpah itu tumpah. Mungkin saudara senang mengambil air minum di dispenser. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tahu-tahu sudah penuh itu gelas sampai melimpah, sampai tumpah. Itu namanya melimpah, sampai tumpah ruah. Berarti kebaikan Allah itu, yaitu kita akan nikmati sampai kepada anak kita, sampai kepada anak cucu kita, bahkan sampai kepada cici kita. Itu kebaikan Allah, kita akan menikmati sepanjang hidup kita. Dia baik, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia memberkati kita, Dia melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan ketika kita mengalami masalah, kita menikmati kebaikan Allah. Dia berikan sukacita kepada kita. Ketika kita sakit, saudaraku, Dia memberikan kesembuhan bagi kita. Ketika ada hal-hal yang ingin mengganggu kehidupan kita, Dia ada di sana sebagai Bapa. Dia melindungi kita, Dia merangkul kita. Maka yang dikatakan di dalam Mazmur 31 ayat 19, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang
bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Di sini kita akan menikmati, Dia akan melindungi kita. Kenapa? Karena kita takut akan Dia. Yang ketiga, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berkat apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan? Yaitu berkat yang ketiga, kita disayang sepanjang hidup kita. Asik saudaraku. Sudah kita menikmati kelimpahan kebaikannya, sesudah ini itu disayang sepanjang hidup kita. Mungkin saudara bagi yang sudah berkeluarga, kasih sayangmu sama anakmu sampai akhir hayat. Tetapi kasih sayang dari Tuhan selama-lamanya, saudaraku dikasih Tuhan. Kasih sayang orang tua bisa putus, tetapi kasih sayang dari Tuhan tidak pernah putus, saudaraku dikasih Tuhan. Amin. Ya ampun, amin dong. Ya, Dia menyayangi kita sepanjang masa. Berarti kasihnya kepada kita. Kasih ini, saudaraku dikasih Tuhan, bukan kasih yang menutup balasan. Berarti kasih ini adalah kasih agape tanpa menutup balasan apapun, saudaraku dikasih Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami masalah, walaupun saudaraku kadang-kadang kita jatuh, Dia terus menyayangi kita, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia terus bersama-sama dengan kita. Ya. Makanya di dalam firman Tuhan, yaitu Mazmur 103:17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Coba. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Coba. Dari selama-lamanya. Berarti kalau selama-lamanya, saudaraku, terus menerus Dia melakukan hal itu bagi kita. Jadi kita disayang sepanjang masa. Saya percaya hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, engkau takut akan Tuhan, saya percaya saudara akan disayang oleh Tuhan. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Apa yang saudara kerjakan diberkati dalam segala perkara. Mungkin selama ini kita berkata, kasih sayang Tuhan bagi saya sudah berkurang. Tidak. Mulai hari ini, bukalah hatimu dengan takut akan Tuhan, sehingga kau disayang untuk selama-lamanya. Yang keempat, saudaraku dikasihi Tuhan, berkat apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan? Ya, kita akan menikmati umur yang panjang. Ya, saya akan baca firman Tuhan Amsal pasal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek, saudaraku dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari hidup kita benar-benar diperpanjang oleh Tuhan. Maka yang dikatakan tadi di sini, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, orang yang takut akan Tuhan, umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, banyak sekali saudaraku orang-orang yang takut akan Tuhan. Musa umurnya luar biasa. Ya, Abraham, saudaraku dikasihi Tuhan, umurnya. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan. Justru orang yang hidup dalam kefasikan, umurnya tidak akan panjang. Kenapa? Karena dosa yang mengejar mereka. Makanya umur orang fasik, orang yang hidup dalam kenajisan, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang mabuk-mabuk, orang yang hidup dalam pakai narkoba segala macam. Kenapa kita melihat umur mereka tidak panjang? Kenapa? Karena mereka dikejar oleh dosa, bahkan dikejar oleh setan. Tetapi justru orang yang takut akan Tuhan, kita akan melihat umur mereka diperpanjang oleh Tuhan. Saya melihat saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana umur orang-orang udah luar biasa. Bahkan kita melihat akhir-akhir ini juga, orang yang takut akan Tuhan, umur mereka 70, bahkan sampai lebih, saudaraku dikasihi. Kenapa? Karena mereka takut akan Tuhan. Nah, dalam hal ini, kalau kita melakukan ini, keempat perkara ini, yang pertama tadi, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah, yaitu Tuhan bergaul karib kepada kita. Yang kedua adalah kita akan menikmati kelimpahan kebaikannya. Yang ketiga adalah kita disayang sepanjang hidup kita. Dan yang keempat adalah kita menikmati
umur yang panjang. Kalau kita mengerjakan beberapa perkara ini, saya sangat percaya, ya, kita akan menikmati berkat dalam segala hal dengan takut akan Tuhan. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.